Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Agung? Alhamdulillah sehat, Ustadz. Baik, semoga Pak Agung dan keluarga senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semua juga mendapatkan pancaran dari keridhaan yang dimaksudkan. Silahkan, apa yang ingin disampaikan, singkat dan padat. Baik, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustadz dan tim Mira. Dengan saya bergabung dengan keluarga Mira Institute ini, saya banyak mendapatkan ilmu dan sangat konsep yang mendasar sekali dari Ustadz, dan banyak perubahan positif yang saya alami sejauh ini. Pertanyaan saya terkait bab akidah masih Ustadz. Dari anatomi manusia itu terbagi di atas 3, fisik, akal, dan ruh. Ruh itu dari nafas, terbagi fujur dan takwa. Takwa untuk bisa bersumber dari untuk menjaganya dari 6 simpul iman dan amal soleh. Dari situ saya melihat ada dari pengalaman saya mungkin pribadi, seperti halnya pakaian gitu. Pakaian sebelumnya saya tidak menganggap enteng gitu ya. Saya pikir dengan sholat itu pakaian tidak terlalu penting. Yang penting sholatnya, tapi ternyata pakaian itu cukup penting juga bagi saya dan terutama muslim, untuk membentengi diri di lingkungan luar gitu, terutama di perkantoran. Nah, kemudian pertanyaan saya, di luar faktor seperti pakaian yang saya alami sebelumnya yang begitu penting, yang saya anggap remeh, di luar itu ada faktor lingkungan. Nah, seperti perkantoran mungkin tidak begitu islami gitu, atau mungkin tidak terlalu mendukung. Mungkin ada kantor mungkin yang mungkin syariah, tapi mungkin ada juga yang tidak juga terlalu mendukung terkait syariah atau islaminya. Nah, untuk menyikapi lingkungan atau faktor lingkungan tersebut yang mungkin kurang mendukung atau kurang islami, Ustadz, dari menjaga atau memupuk iman kita gitu, menyikapinya seperti apa, atau bahkan kita bisa influence lingkungan kita yang mungkin kurang islam menjadi islami, dengan berdaulat dengan keterbatasan ilmu kita, karena mungkin perubahan kita yang cukup signifikan itu. Mungkin saya ingin minta saran dari Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti telah diuraikan kaitan-kaitannya dan tidak perlu saya mengulang kembali apa yang tadi Anda telah tegaskan tentang unsur-unsur yang menyinergikan diri kita, baik faktor terkait dengan fisik ataupun juga akal sampai dengan roh yang telah tadi Anda ulang dan jabarkan sesuai dengan apa yang telah kita pelajari. Ini akan berdampak kepada sifat dan sikap. Karena pada akhirnya dorongan-dorongan dari jiwa kita itu yang akan memberikan instruksi yang diikat oleh akal kita menjadi pengetahuan dan diteruskan kepada bagian fisikal terluar itu untuk berekspresi menjadi bagian dari sikap. Jadi kalau masih sampai di akal itu baru berupa sifat, ingat itu ya. Tapi nanti kalau sudah diekspresikan menjadi sikap, menjadi perilaku di situ. Bila bersumber dari jiwa takwa, maka jiwa takwa itu akan memberikan dorongan atau instruksi-instruksi kebaikan. Maka yang keluar sikap-sikap baik setelah sebelumnya menjadi sifat-sifat. Jadi jujur itu baru sekedar sifat. Kalau diteruskan jadi ekspresi yang anti sogokan, anti korupsi, itu sudah menjadi sikap. Sabar itu baru berupa sifat. Tapi setelah kemudian menjadi perilaku yang merespon segala hal-hal yang kontraproduktif dengan sikap-sikap mulia, tidak kemudian ekspresif dalam keburukan lagi, nah itu sudah menjadi sikap. Ini sesungguhnya adalah pakaian kita, seperti apa yang tadi Anda sampaikan. Seringkali ada metafor dalam Al-Quran memberikan sebuah kesan bahwa hal yang melingkupi diri umat Islam itu semuanya harus baik. Sesungguhnya menjadi manusia pun cukup menjadikan dia lebih baik, apalagi kalau dia beriman. Ya, secara fisikal ada jubah yang kita kenakan, ini kan baju fisik nih, jubah fisik. Kan tidak mungkin manusia juga ingin normalnya umumnya menggunakan pakaian kecuali yang sifatnya baik gitu kan. Selain menutup auratnya juga ada keindahan yang ingin ia tampilkan. Nah, pakaiannya akal itu kan ilmu. Ya, ada ilmu, ada pengetahuan yang dengan pengetahuan itu akal mendapatkan perannya, mendapatkan hiasannya, semakin tinggi dan semakin luas pengetahuannya, semakin terlihat keagungannya.
iman juga punya pakaiannya, yaitu jiwa takwa itu. Karena itu Al-Quran memberikan kesan yang sangat mendalam. Kalau Anda baca misalnya surah ke-7 Al-A'raf dari ayat ke-26 sampai 31, itu gambaran yang sangat istimewa dan terjawab apa yang kita ingin utarakan dari kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Sampai Allah kemudian menyampaikan walibasut taqwa dzalika khair. Kalau ada orang untuk mencari pakaian, itu pakaian roh itu, jiwa takwa, itu pakaian terbaiknya. Kenapa? Karena pakaian roh itu, hiasannya itu bisa memengaruhi kepada akal sampai kepada fisik. Ya, sedangkan pakaian fisik tidak akan tembus, jangankan kepada roh, ke akal saja pun belum tentu untuk bisa tembus. Ya, pakaian kita kan mungkin pakaian terlihat sederhana, tapi akalnya bisa jadi lebih istimewa pakaiannya. Ya, nah tapi roh berbeda. Ketika pakaiannya bagus, takwanya bagus, maka dia akan memancarkan keindahan kepada akal sekaligus kemuliaan kepada sikap. Karena itulah disebut walibasut taqwa dzalika khair. Kalau ada orang mengoleksi banyak pakaian dengan model yang macam-macam, tetap pakaian takwa itu lebih unggul. Sekalipun bajunya bagus, tampilannya indah, tapi kalau sikapnya tidak mulia, maka rendah dalam pandangan manusia, jangankan dalam pandangan Allah. Anda bisa perhatikan orang menggunakan pakaian mahal, koleksi-koleksi yang istimewa, tapi perilakunya buruk, cerminan dari pakaian hatinya. Kan tidak mendapatkan respect dari manusia di sekitarnya. Kan? Itu yang dimaksudkan. Nah, pakaian takwa ini dibawa dalam seluruh aspek interaksi kehidupan kita. Interaksi kita dengan Allah bersifat penghambaan. Itu pun menggunakan pakaian takwa. Karena itu pancarannya, itu ketika akan khusyuk dalam sholat saja, pancarannya itu ada dalam perilaku fisikal kita. Misalnya sampai ke ayat 31 tadi yang saya sebutkan. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ya, hai anak-anak cucu Adam, kan? Setiap ada seruan dari masjid, tafsir singkatnya demikianlah, kenakan pakaian terbaikmu. Pakaian terbaik. Ya, jadi pancaran dari dalam itu jiwa takwa saat dipanggil sudah ada getaran kan? Quran surah 8 ayat yang kedua itu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi orang beriman sejati itu kalau disebutkan nama Allah, itu ada getaran dalam jiwanya, ada pancaran merespon semua itu. Berarti jiwa takwanya kan aktif tuh kan? Lalu diekspresikan, ditembuskan kepada akalnya untuk siap-siap, ya kepada fisiknya berwudu dengan sempurna, kenakan pakaian yang bagus. Nah itu berakhlak, bersikap kepada Allah dengan jiwa takwa. Dengan manusia bagaimana? Sama, dengan manusia dalam bergaul kita mengenakan pakaian takwa juga. Bagian terluarnya diekspresikan, kemudian ya mendapat pancaran, sinyal-sinyal dari dalamnya. Karena itu ketika bergaul pun dengan lingkungan, itu takwa yang didahulukan. Quran surah ke-49. Ya Al-Hujurat ayat ke-13. Ya ayyuhan nas, wahai semua manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian ada laki ada perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian itu bisa jadi berbeda ruang, ya berbeda tempat, bahkan berbeda suku. Lita'arafu, untuk membangun harmoni, untuk saling mengenal, bukan untuk saling melukai. Ya, untuk membangun harmoni, bekerja sama, saling mengenali dan seterusnya. Dalam interaksi itu kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Dan yang akan paling mulia dalam pandangan Allah, yang bisa menampilkan kemuliaan, akram itu kan isim tafdil. Isim tafdil itu yang menunjukkan lebih, ya tafdil itu lebih dari yang biasa. Jadi ada orang yang berinteraksi dengan orang-orang di sekitarannya, siapapun dia, dengan sifat akram. Dari karuma, mulia, akram, lebih mulia. Jadi kalau bertutur, dia terlihat lebih mulia dibandingkan yang lain. Ya kan? Kalau dia memandang lebih mulia dibandingkan yang lain. Apapun sikap yang keluar dari dia itu selalu baik gitu dalam setiap interaksi lingkungannya dimanapun dia berada. Dan itu bisa diraih dengan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, dengan peningkatan takwa. Jadi sesungguhnya peningkatan takwa itu memberikan dampak langsung kepada interaksi sosial kita dalam konteks kemanusiaan. Tadi dalam konteks hubungan kita dengan Allah, sekarang dalam konteks hubungan kita secara sosial dengan makhluk, terutama manusia. Jadi sesungguhnya bergaul dimanapun seperti apa yang Anda tadi sampaikan, bisa lingkungan memengaruhi, benar. Dan Nabi tegas menyampaikan itu. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yahwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kan? Maka semua terlahir itu dalam keadaan fitrah. Fitrah kecenderungan beragama dan fitrah pada kebaikan. Jadi fitrah manusia itu awalnya baik. Ya, dan fitrahnya cenderung mendekat kepada Tuhan, keberagamaan, ada fitrah agama. Cuma lingkungan memengaruhi dia. Bisa berbuat yang tidak baik atau bahkan bergeser dari fitrah agama yang benar. Dan diberikan oleh Allah hidayah untuk mendapatkan pencerahan-pencerahan kebaikan tadi. Kembali pada jiwa kebenaran dan mendekat kepada keyakinan yang hak di situ. Nah,
Karena itulah kemudian Allah memberikan kita perintah untuk meningkatkan sinyal takwa supaya bisa menyesuaikan di setiap tempat kita bergaul. Itu proporsinya sangat luar biasa, sangat proporsional. Nah, di Islam alhamdulillah pancaran semua itu implementasinya sudah ada contoh miniaturnya di masa kehidupan Nabi. Yang paling sulit di masa Mekah sebelum hijrah Makkiyah itu. Silahkan Anda cek. Karena itu dihadirkan berbagai macam tantangan tingkat tertinggi lah, sampai ke tingkat-tingkat eskalasinya luar biasa, ada ke persekusi sampai ada yang dieksekusi, dan ayat-ayat turun merespon itu semua. Ya, sampai pada titik yang paling maksimal yang tidak memungkinkan diinteraksikan dengan standar yang biasa, itu pun masih mengalah dengan hijrah. Dengan hijrah untuk memberikan pencerahan kepada mereka, lalu membekali lagi dengan takwa, lalu takwa yang puncak itu, Masya Allah, dibekali di tempat lain, dan kembali ke situ mensibuah penduduk itu jadi berubah keseluruhannya. Ya, ayat-ayat Makkiyah itu yang memberikan kepada kita gambaran bagaimana berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin memberikan pengaruh-pengaruh yang kurang baik. Kadang-kadang terlihat kurang mendukung, gitu kan? Kadang-kadang bahkan ada kalanya seperti menyesatkan dan sebagainya. Ya kan kita temukan masa-masa bagaimana Abu Jahal bersikap, gitu kan? Bagaimana kawan-kawannya juga bersikap. Ada yang mencoba menggoda, ada yang mengarahkan pada keburukan, ada yang ngajak-ngajak bahkan keluar dari keyakinan. Ya, ada yang coba nyogok. Kan Nabi pun ada yang coba, Nabi kan coba disogok pada waktu itu. Kalau mau milih harta jadikan orang paling kaya, kalau milih pasangan dicarikan yang paling cantik, apapun yang diinginkan oleh Muhammad SAW akan dipenuhi. Itu kan sogokan, ya kan? Kemudian juga coba-coba untuk dibawa keluar dari keyakinan dengan turunnya Al-Kafirun itu. Tapi apa ayat-ayat yang turun? Idfa' billati hiya ahsan. Ya, respon dulu dengan yang terbaik dulu. Respon dengan kata-kata yang baik, jelaskan dengan keterangan yang tidak melukai. Ya. Jadi kalau kita mampu bertahan di lingkungan-lingkungan seperti itu, maka keluarkan ayat-ayat Makkiyah. Ya, apa gambaran dari ayat-ayat Makkiyah itu? Respon-respon positif yang sesuai dengan porsinya. Ya, kalau misalnya ada seorang yang mengajak kepada hal-hal yang kurang baik, jelaskan tapi tanpa harus melukai. Misal kita katakan diajak misalnya ke tempat yang kurang bagus lah, mampir-mampir, ya semacam ke tempat-tempat yang tidak ada manfaatnya, tempat hiburan yang bisa menghadirkan aurat dan sebagainya. Anda bisa katakan kepada mereka, oh saya itu kalau ke tempat seperti itu cepat pusing, menghadirkan banyak penyakit gitu. Bagi saya, mungkin bagi yang lain agak berbeda, tapi saya itu bisa cepat pusing, bisa sulit tidur, gitu kan? Bisa terganggu, bahkan nanti bisa kumat beberapa penyakitnya. Mohon izin, mungkin saya yang belum terbiasa, gitu kan? Nah, lalu Anda tampakkan akhlak yang mulia supaya terlihat menjadi bagian dari dakwah. Ya, itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal masa dakwah. Nah, penguatan kita untuk bisa seperti itu nggak mudah kecuali dengan meningkatkan takwa. Karena itu berlatih. Bagaimana meningkatkan sholat, tahajud itu sangat luar biasa. Ya, tahajud itu memberikan perlindungan dalam pergaulan kita di lingkungan. Sehingga para ulama seringkali memberikan satu permisalan, ya hiduplah seperti ikan-ikan di laut, walaupun airnya asin, tetap ikannya segar. Ya, tapi bagaimana ikan itu bisa segar? Ya, kan dia punya prinsip-prinsip. Coba lihat ikan dalam bergaul, ikan kecil dengan ikan besar kan beda. Walaupun sama di lingkungan yang sama, tapi sikap-sikap mereka itu bisa diriset. Indah Islam itu, nanti kalau ada kita berkesempatan, itu ada ayat-ayat riset tentang hewan-hewan tertentu. Bahkan nanti ada ulama seperti Al-Jahid itu mengarang kitab namanya Al-Hayawan, perilaku-perilaku hewan. Itu banyak sekali, dan di Quran itu banyak kita diminta meriset hewan. Ada surat semut, ada diminta meriset unta, ada diminta meriset lebah. Itu banyak hal yang kita bisa belajar dari situ. Jadi kalau lingkungan Anda seperti fatrahnya sebelum hijrah Mekah, pelajari ayat-ayat Mekah. Bagaimana caranya? Tingkatkan, ada 3 hal. 3 cara cepat dan singkatnya. 1, tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Itu akan menguatkan jiwa kita, ya, dan mendatangkan pertolongan Allah dalam kesulitan yang mungkin kita rasakan. Yang paling cepat saya nasihatkan kalau diperkenankan memberi nasihat 2. Ya, 1, konsisten untuk tahajud, karena tahajud itu mendatangkan banyak hal yang bermanfaat dalam situasi-situasi sulit seperti tadi. Jadi kalau Anda sedang mengalami situasi yang sulit dalam lingkungan pergaulan, penguatannya kepada Allah itu, ibadah kita kepada Allah, tingkatkan lewat tahajud. Nanti kita dijanjikan oleh Allah dapat 4 hal, dan itu pasti akan terasa. Ya, maqaman mahmuda itu tingkat yang terbaik, gitu kan? Diangkat oleh Allah derajatnya di tingkat yang terbaik. Ada yang menafsirkan nanti akhirat dengan konteks surga, diberikan keindahan. Ada yang menafsirkan juga dengan dunia, ya kan? Diberikan kemuliaan-kemuliaan yang sesuai dengan kita atas rahmat Allah Subhanahu wa taala.
dibimbing beraktivitas, adkhilni mudkhala sidqin, kemudian diberikan jalan keluar dalam kesulitan, akhriji mukhraja sidqin, dan dilindungi saat mendapati kesulitan, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu di Quran surah ke-17 Al-Isra ayat ke-79 sampai dengan ayat ke-80 sampai 81 kalau ingin dilengkapinya, ya. Nah, ini yang pertama tahajud. Yang kedua adalah Al-Qur'an. Ya, itu Al-Qur'an. Itu untuk penguatan. Ya, selalu dekat dengan Al-Quran, selalu dekat dengan Al-Quran. Baca, minimal dalam sehari itu Anda, misalnya semaksimal yang bisa kita lakukan. Ada yang mencobakan 1 juz. Ya, ada yang kalau sudah terbiasa 5 juz. Setiap waktu sholat dia dapat 1 juz. Itu Al-Quran itu memberikan kesan tersendiri. Ya, jadi kalau kita sudah terbiasa dengan Quran, nanti Allah akan tanamkan dalam jiwa kita 2 hal yang paling pokok. 1 rahmat, yang kedua syifa. Ya, 1 rahmat, yang kedua syifa. Ya, rahmat ini yang memberikan segala perlindungan Allah kepada kita, perlindungan dari perbuatan dosa, termasuk dosa-dosa yang sifatnya memuncak, yang punya nilai israf. Israf itu sudah tingkat paling tinggi. Jadi kalau ada orang taubat karena dosa israf, dia pernah berzina, pernah mabuk, pernah membunuh, macam-macam itu terkumpul, terakumulasi, itu cara Allah mengampuni orang tersebut, menurunkan rahmat. Itu ada di Quran surah ke-39 Az-Zumar di ayat ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan Muhammad SAW, infokkan, viralkan kepada seluruh hamba-hambaku yang sudah berlumur dengan dosa, terakumulasi, dosa akumulatif. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Nah, kalau kita mendapatkan rahmat, itu akan terjaga dari perbuatan dosa. Jadi kalau yang besar-besar itu sudah terjaga, apalagi yang kecil dengan sendirinya hilang. Ya, akan pelan-pelan, akan terlindungi. Ya, sama kayak orang berhadas besar, dia mandi, hadas kecilnya kan ikut hilang. Ya, jadi itu rahmat sangat penting, Quran. Kemudian syifanya Al-Quran itu memberikan kekuatan kepada fisik, pada tubuh, ya, terjaga dari penyakit. Kemudian kekuatan kepada akal, kan ada penyakit fisik, ada penyakit akal. Jadi akal kita pun akan selalu tajam pada kebaikan dan terhindar dari keburukan. Gak ada pikiran-pikiran negatif untuk mencuri, untuk mengakali dalam pekerjaan, karena terjaga. Quran itu menjaga kita. Itu yang dimaksud Quran surah 17 ayat 82-nya. Dan perhatikanlah bagaimana Allah menyatukan tahajud dengan manfaat Al-Quran. Ini kan tadi tahajud ayat 79 kan, Quran surah ke-17-nya, sampai 81 itu kan manfaatnya. Ayat 82-nya itu tentang syifa dan rahmat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Ya, kami turunkan dari Al-Quran itu ada yang bentuknya syifa, ada rahmat bagi insan beriman. Iman tadi kembali kepada jiwa takwa kita untuk peningkatannya. Nah, itu bagian yang pertama. Yang kedua adalah suhbatus salihin. Ya, mencari orang-orang saleh. Mencari orang-orang saleh, ya, gaul dengan, masa sih nggak ada satupun yang baik di tempat Anda bekerja? Pasti ditemukanlah 1-2 orang. Di Mekah itu kan banyak orang, tapi Nabi kan bisa memilih, melihat ada Abu Bakar, ada Uthman, ada Abdurrahman bin Auf, pelan-pelan. Jadi ketika satu baik, dia ngajak yang lain baik. Itu ada yang dikenal dalam fikih dakwah itu GJDJ, Gerakan Jamaah Dakwah Jamaah, kan? Nah, itu kan dengan Abu Bakar membawa Uthman bawa Abdurrahman bin Auf. Nanti ada Arqam bin Abi Arqam, kumpul semua 40 orang ini, ya konsisten pada kebaikan. Nah, itu akan mensimbah yang lainnya. Ya, yang ketiga bagaimana berakhlak yang baik. Jadi kalau sudah penguatan ibadahnya bagus, punya teman yang cukup, riyadhus shalihin, suhbatus shalihin, ketemu teman-teman yang baik walaupun terbatas, nanti dari konsistensi itu kalau akhlak kita baik, kepada orang baik, ada waktunya gajian, kita ajak untuk makan. Kita bersikapnya begitu aja. Ada hadiah, kita kasih ke mereka. Sakit, kita jenguk. Ya kan? Nabi kan begitu. Dilempari, iya. Tapi didoakan. Tapi menjenguk juga. Berkata yang mulia juga. Pada akhirnya kan malu kalau untuk ngajak maksiat. Ya kadang keluar di lisan mereka. Janganlah, dia udah terlampau soleh gitu kan. Nah, itu udah di lisan mereka sendiri. Keluar sendiri. Nanti lama-lama ada sentuhan pada jiwa. Dalam tahajud kita doakan. Sebut namanya satu-satu. Seperti Nabi pernah menyebut Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Itulah cara bersikap yang elegan, tidak melukai, selalu mencintai, mendoakan, menebar risalah, dan hidup kita akan tenang dimanapun dengan seperti itu. Ya, kecuali kalau ada pada tingkatan yang sudah melukai, yang sifatnya eskalasinya tinggi, seperti persekusi yang berlebihan sampai bisa menyebabkan misalnya eksekusi atau kematian, atau kepada fisik, ancaman-ancaman tertentu yang sudah nggak bisa kita tahan lagi, membahayakan, dan bisa mengancam pada keyakinan. Nah, itu Anda bisa diperkenankan untuk melihat peluang-peluang lain yang bisa mendapatkan pekerjaan, dengan itu rizki Allah alirkan. Yang penting konsistensi keimanan dan amal soleh kita bisa terjaga. Saya kira itu ya Pak Agung, dan mudah-mudahan bisa diterima. Wallahu ta'ala alam bissawab.